Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Salsabila dari kelas PAI 2A dengan NIM 2210148. Adapun video ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Tafsir Tarbawi. Langsung saja saya bacakan soal pertama, yaitu baca dan terjemahkan hadis di atas dengan baik dan benar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man taraka ramyu ba'dama alimu ragbatan anhu fa innaha ni'matun kafaroha, yang artinya, dan barang siapa yang tidak memanah setelah ia mengetahui ilmunya karena tidak menyenanginya, maka sesungguhnya hal itu adalah kenikmatan yang ia kufuri. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu dari perspektif ilmu pendidikan Islam, tema apa yang terkandung dalam hadis di atas? Uraikan penjelasanmu. Dalam perspektif ilmu pendidikan Islam, hadis ini mendorong untuk mengingatkan kita untuk mengembangkan rasa tanggung jawab dan komitmen yang kuat terhadap sesuatu hal yang telah kita ketahui atau tekuni. Hal ini menekankan pentingnya mengembangkan pola pikir dalam belajar demi menghadapi tantangan. Soal selanjutnya, soal ketiga, yaitu di antara sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemukakan profil singkat sahabat Nabi SAW tersebut. Abu Hurairah dilahirkan pada tahun 19 sebelum Hijriah. Abdurrahman bin Sa'd merupakan nama asli Abu Hurairah. Beliau dipanggil Abu Hurairah karena di waktu kecil, di sela-sela ia mengembala kambing, Abu Hurairah selalu bermain dengan kucing. Abu Hurairah merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dengan total mencapai 5.374 buah. Hal ini karena beliau mendampingi Rasulullah selama kurang lebih 4 tahun, tepatnya sejak Abu Hurairah memeluk Islam. Awalnya beliau mempunyai ingatan yang lemah, lalu beliau mengadu kepada Rasulullah. Beliau pun mendoakan agar diberi daya ingat yang kuat, sehingga mampu meriwayatkan banyak hadis yang membuatnya diberi gelar Rawiyatul Islam. Soal selanjutnya, ketika melihat seorang sahabat yang salah dalam melakukan salat, Rasulullah tidak langsung membetulkannya, namun menyuruhnya untuk berusaha membetulkan sendiri. Setelah sahabat tersebut tidak mampu membetulkan kesalahannya, barulah Nabi menjelaskan cara yang benar. Soalnya, baca dan terjemahkan hadis yang berkaitan dengan hal tersebut dengan baik dan benar. Adapun hadis yang berkaitan dengan hal tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhalal masjidah fadakhala rajulun fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam faradda wa qala ji fasolli fa innaka lam tusolli faraja'a yusolli kama sholla summa ja'a fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala rji fasolli fa innaka lam tusolli salasa faqala walladzi ba'atsaka bil haqqi ma uhsinu ghayru fa'allimni faqala idza qumta ila sholati fakabbir summa rokma ya tasarro
ma'aka min Qur'ani sumar ka hatta am tat ma'inna rokian sumar fa hatta ta'dila ko iman sumasjud hatta tatma'inna sajidan sumar fa hatta tatma'inna jalisan waf'al dzalika fi sholatika kullaha, yang artinya dari Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid. Lalu ada seorang laki-laki masuk dan salat. Beliau menyapa Nabi. Lalu Nabi berkata, "Kembalilah dan salatlah, karena kamu tidak salat." Dia kembali salat sebagaimana dia salat. Kemudian dia datang dan memberi salam kepada Nabi. Semoga Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian. Dan Nabi berkata, "Kembalilah dan berdoa, karena kamu tidak salat 3 kali." Dan laki-laki tersebut berkata, "Demi Dia yang mengutus kamu dengan kebenaran, tidak ada seorang pun yang lebih baik dari siapapun." Maka dia mengajariku dan dia berkata, "Ketika kamu berdiri untuk salat, katakanlah Allahu Akbar, lalu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, lalu berlutut sampai kamu salat. Sujud sambil ruku, lalu bangun sampai kamu berdiri tegak, lalu sujud sampai kamu merasa nyaman dalam sujud. Lalu bangun dan duduklah dengan tenang, dan lakukanlah itu dalam segala salatmu yang disepakati." Soal terakhir yaitu bagaimana dengan ilmu pendidikan kontemporer tentang metode yang digunakan oleh Nabi SAW tersebut. Uraikan jawabanmu berdasarkan teori ilmu pendidikan Islam. Pandangan ilmu pendidikan kontemporer tentang metode yang digunakan oleh Nabi SAW yaitu tentang ketertarikan metode drill dan eksperimen dengan hadis tersebut, antara lain metode drill. Dalam hadis dikisahkan bahwa Nabi SAW menyuruh sahabatnya untuk berulang-ulang memperbaiki cara dan ucapan salatnya. Dari kalimat tersebut sangat jelas sekali ketertarikan hadis dengan metode drill, yaitu di mana terjadi latihan secara berulang untuk memperoleh ketetapan dan kesempurnaan agar kita mempunyai ingatan yang kuat dan tidak mudah lupa. Contohnya, Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya melakukan salat secara berulang agar gerakan dan ucapan salat tersebut tepat dan benar. Yang kedua, metode eksperimen. Dalam hadis dijelaskan bahwa seorang sahabat melakukan salat secara berulang dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya untuk membuktikan bahwa salat yang dikerjakan sudah benar. Keterkaitan dengan metode eksperimen yaitu cara di mana seorang melakukan percobaan sehingga dari hasil percobaan tersebut dapat diperoleh hasil yang benar-benar akurat. Contohnya, seorang sahabat berulang kali melakukan percobaan untuk memperbaiki salatnya untuk mendapatkan pendapat dari Rasulullah terkait kesalahan beliau perbuat dalam mengerjakan salat. Itulah jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.